Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fibra Alwaris Sahimota dengan NIM 7070225049. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda berdasarkan perspektif agama Islam. Studi kasus ini menceritakan tentang Farhan, seorang arsitek muda yang sukses secara karir, namun mengalami krisis dan kehampaan batin. Meskipun memiliki pencapaian materi, ia merasa hidupnya tidak memiliki makna. Kemudian, Farhan mulai kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu dan bersedekah. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia menghadapi beberapa dilema, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa masalah utama. Yang pertama, krisis identitas dan kehilangan makna hidup. Yang kedua, proses hijrah atau kembali kepada nilai-nilai spiritual. Dan yang ketiga, dilema pekerjaan hukum yang bertentangan dengan nilai agama. Dan yang keempat, proses penentuan hukum dalam Islam. Dan yang kelima atau yang terakhir, konflik antar umat beragama di lingkungan kerja. Adapun analisis dan pembahasan pada studi kasus ini, yang pertama, tujuan hidup dalam Islam. Masalah pertama adalah kehampaan hidup yang dialami oleh Farhan. Dalam Islam, tujuan hidup manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hal ini menunjukkan bahwa ketika manusia menjauh dari tujuan utamanya, maka ia akan merasakan kekosongan dalam hidupnya seperti yang telah dialami oleh Farhan. Yang kedua, ketenangan hati melalui ibadah. Farhan mulai menemukan ketenangan hati setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 telah disebutkan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari materi, melainkan dari hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dilema pekerjaan dalam perspektif Islam. Masalah berikutnya adalah ketika Farhan diminta merancang bangunan yang meragukan secara etika agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu nyata." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan atau dipahami bahwa seorang muslim harus menghindari pekerjaan yang mengarah pada hal yang diharamkan. Jika sesuatu pekerjaan berpotensi melanggar syariat, maka sebaiknya ditinggalkan demi menjaga keimanan. Sumber hukum Islam. Dalam menentukan sikap, Farhan mencari dasar hukum dalam Al-Quran, hadis, serta pendapat para ulama. Hal ini sudah sesuai dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Langkah yang dilakukan Farhan sudah tepat, karena ia tidak mengambil keputusan secara sembarangan, melainkan berdasarkan landasan syariat Islam. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, toleransi dalam Islam. Masalah terakhir adalah konflik antar pegawai terkait penggunaan ruang ibadah. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 telah disebutkan
Untukmu agamamu, untukku agamaku. Selain itu, dalam Quran Al-Hujurat ayat 13 telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal dan menghormati. Dalam hal ini, Farhan harus bersikap adil dan bijaksana, yaitu dengan menghormati perbuatan keyakinan, namun tetap menjaga hak umat Islam untuk beribadah. Baik, dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mengejar materi atau hal duniawi. Yang kedua, ketenangan hati hanya dapat diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam bekerja, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal dan haramnya. Dan yang keempat, pengambilan keputusan harus didasarkan pada sumber hukum Islam. Dan yang kelima atau yang terakhir, Islam telah mengajarkan kita untuk bertoleransi tanpa mengorbankan prinsip akidah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.